Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Hakim, Hakim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara-saudari yang terkasih, silsilah. Banyak yang tidak peduli akan hal ini, namun tidak sedikit pula yang berusaha keras untuk menemukan garis keturunan. Silsilah biasanya dicari untuk menemukan keterikatan tertentu atau juga berkaitan dengan hak-hak tertentu. Matius mengawali Injilnya dengan silsilah Yesus Kristus, tentu dengan tujuan menegaskan kepada setiap mereka yang membaca Injil bahwa secara rohani maupun jasmani, Yesuslah Mesias yang dijanjikan Allah. Saudara-saudari, Mesias atau penyelamat itu dinubuatkan berasal dari keturunan Daud.
maka bukan suatu kebetulan semata ketika Yesus berada pada garis silsilah keturunan Daud. Allah tidak pernah menempatkan suatu kebetulan dalam karya penyelamatannya, dan Allah telah menyiapkan segala sesuatu sejak semula. Tentu, dengan mengetahui bahwa Yesus adalah keturunan Daud, orang-orang yang menerima pengajaran dan karya Yesus tidak lagi menjadi ragu. Lalu apa pentingnya silsilah Yesus Kristus bagi kita? Kita tahu bahwa silsilah itu bukan sekedar garis keturunan, melainkan lebih kepada warisan keselamatan. Lalu, apakah kita berada dalam garis keturunan itu? Tentu butuh waktu yang tidak sedikit untuk menelusuri garis keturunan itu. Namun dengan iman, kita dapat menemukan keterikatan itu dengan segera. Ketika kita percaya bahwa Yesus menjadi yang sulung, maka tidak ada lagi jarak panjang. Kita segera menjadi yang kemudian setelahnya. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus telah menjadi saudara bagi kami semua. Dia telah membuka jalan keselamatan bagi kami, sehingga kami pun ada bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Semoga kami senantiasa menjaga martabat kami sebagai anak-anak Allah, sehingga tidak terpisah dari Yesus, Guru dan saudara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.